Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Martanda Siregar dengan NIM 11S4 Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini dapat kita lihat adanya paket entity ini ada 7 Java, di mana kelas ini berisi kelas-kelas yang mempresentasikan entity utama dalam program, yaitu objek yang menyimpan data penting dari sistem. Nah, dalam proyek entitas utamanya adalah kelas studio. Nah, dalam kelas studio ini berfungsi untuk mendefinisikan satu data tugas atau kegiatan dalam daftar to-do list. Nah, di dalamnya terdapat beberapa atribut penting seperti private integer ID untuk menyimpan dari setiap tugas, private string key itu untuk menyimpan nama atau deskripsi dari tugas. Nah, untuk private boolean existence itu menandakan apakah tugas tersebut sudah selesai atau belum. Nah, selain itu, kelas ini memiliki konstruktor untuk menginisialisasi objek to-do baru. Nah, untuk getter dan setter itu untuk mengakses dan mengubah nilai atribut dengan cara yang aman menerapkan prinsip evaluasi. Nah, selanjutnya itu validasi input, di mana ini adalah agar data yang diubah selalu benar. Misalnya jika tidak kosong, sistem akan melempar invalid input injection. Nah, intinya pada bagian entity ini adalah fondasi data dari sistem, tempat semua informasi tugas disimpan sebelum diolah oleh bagian lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke exception. Nah, dalam exception ini repository. Nah, dalam repository ini kita dapat kelas to-do repository dan kelas to-do repository. Nah, untuk kelas repository ini bertugas sebagai lapisan penyimpanan data atau storage layer. Nah, repository menjadi tempat semua to-do disimpan, diambil, dihapus, atau diperbarui. Nah, untuk kelas to-do repository ini adalah kelas yang menggunakan struktur data array studio untuk menangkap semua daftar tugas. Nah, beberapa metode penting di dalamnya itu ada get-out, yaitu untuk mengembalikan seluruh daftar tugas yang ada add itu menambah tugas baru ke dalam daftar, remove itu untuk menghapus tugas berdasarkan ID, serta update itu untuk mengubah status tugas menjadi selesai atau belum selesai. Nah, dengan kata lain, repository ini berfungsi sebagai pengelola data. Semua permintaan untuk mengubah data tidak dilakukan langsung oleh view atau service, melainkan melalui repository ini agar prosesnya lebih terkontrol dan terstruktur. Selanjutnya itu ada paket service. Nah, paket service ini ada dua bagian, yaitu service dan video service. Nah, dalam paket service ini merupakan lapisan logika bisnis, di mana service itu bertugas untuk mengatur bagaimana data dikelola dan bagaimana sistem bereaksi terhadap perintah dari pengguna. Nah, untuk kelas to-do service ini itu menerima perintah dari view, kemudian memprosesnya dengan memanggil metode dari repository. Contohnya, saat pengguna ingin menambahkan tugas, to-do service itu akan mengecek apakah judulnya kosong atau tidak. Jika valid, barulah data dikirim ke repository untuk disimpan. Nah, saat pengguna ingin menandai tugas sebagai selesai, service akan memverifikasi apakah ID yang dimasukkan valid. Nah, jika tidak ditemukan, sistem akan melempar exception. Nah, selain itu, to-do service ini juga mengenangani berbagai pengecualian atau exception agar program tetap berjalan lancar meskipun terjadi kesalahan input dari pengguna. Nah, dengan demikian bagian service ini berperan sebagai otak dari aplikasi dan mengatur seluruh logika interaksi dan terbagian berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada bagian kastil. Nah, bagian ini sebagai kelas pembantu atau kelas yang digunakan di seluruh bagian program. Nah, biasanya kelas dalam paket ini bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan logika utama aplikasi. Nah, kelas invalid injection ini adalah injection, itu kelas pengecualian buatan sendiri untuk menangani kesalahan input pengguna. Contohnya, ketika pengguna tidak mengisi judul tugas dan memasukkan karakter sign untuk ID, maka sistem akan melempar agar pesan kesalahan bisa ditampilkan secara lebih informatif. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membuat program lebih aman, rapi dan mudah dikelola dalam hal error atau handling. Nah, yang terakhir itu untuk paket view. Nah, untuk paket view ini berperan sebagai
lapisan tampilan atau user interface yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Nah, dalam proyek ini yang terbuka masih berbasis teks atau console base. Nah, kelas to view ini di dalam kelas ini terdapat menu utama yang menampilkan berbagai opsi seperti menambah tugas, melihat seluruh daftar to-do, menghapus tugas menyelesaikan tadi, dan menandai tugas sebagai selesai. Nah, view juga menangani semua input dari pengguna dengan cara membaca data dari scanner, misalnya menggunakan scanner input bersama dengan new scanner. Nah, setelah input diterima, view akan meneruskan perintah tersebut ke servis untuk diproses. Jika ada kesalahan input, misalnya pengguna memasukkan huruf di tempat angka, maka exception itu dari util akan muncul dan memberikan pesan yang sesuai. Nah, dengan begitu, view menjadi jembatan antara pengguna dan sistem yang memastikan komunikasi berjalan dua arah atau menerima perintah dari pengguna dan menampilkan hasil dari sistem. Dan sebagai kesimpulan utamanya itu, entity itu sebagai penyimpanan data, repository itu mengelola penyimpanan, service itu mengatur logika, util itu menangani kesalahan dan fungsi tambahan, sedangkan view itu berinteraksi langsung dengan pengguna. Nah, desain ini menunjukkan penerapan konsep OOP seperti enkapsulasi, abstraksi, dan pemeliharaan kode yang modular. Nah, jika suatu saat kita ingin mengembangkan aplikasi ini, misalnya menambahkan fitur penyimpanan ke file, ke PW, atau berbasis data, kita bisa melakukannya dengan mudah tanpa perlu mengubah struktur dasar program. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Terima kasih.